Setiap orang pasti punya masalah, tak terkecuali denganku. Berjuang sendiri menuntutku mengambil pilihan yang sulit. Ingin bersama dengan kedua buah hati membuatku merintis usaha sendiri. Tuhan mengizinkan masalah, tapi Dia juga memberikan jalan keluar. Walau tidak ku tahu jalan ini, ku yakin Dia akan menolongku. Nama saya Sonya Yahya. Awalnya itu saya adalah seorang pegawai. Karena masalah rumah tangga, akhirnya saya berjuang demi anak-anak saya dua yang masih kecil-kecil. Saya ikut kakak saya, tadinya di Surabaya. Ya, saya jadi bingung mau kerja juga. Bagaimana dengan anak-anak saya? Akhirnya saya putuskan saya tidak kerja karena tempat kerja saya sangat jauh, karena di kota besar. Anak-anak tidak ada yang jaga. Saya berusaha bagaimana saya punya keterampilan. Saya belajar bagaimana membuat satu kuliner yang bisa saya jual dan bisa saya untuk menghidupi anak, tapi tidak meninggalkan mereka dari rumah. 98 itu saya pulang ke Gorontalo, tapi membawa anak yang nomor 1 karena anak itu sudah mau masuk SMA. Saya bawa, saya sekolahkan di sini. Yang kecil saya titip dulu untuk sampai keluar SD, baru saya jemput lagi. Saya sudah sampaikan sama kakak saya. Nah, setelah di sini saya melihat peluang yang ada di sini. Kebetulan saudara-saudara suka datang bawa pisang, apalagi pisang tanduk itu mereka bawa itu. Saya bilang, ini mau jual berapa? Oh tidak, ini katanya cuma mau dikasih karena di sini banyak pisang yang cuma hanya dimakan-makan burung. Katanya habis dimakan burung. Begitu juga dengan ikan, ada keluarga di Liato kasih ikan, kasih nike. Saya bilang, aduh banyak sekali ini ikan, ini dia, tapi harganya sangat murah. Akhirnya saya berjalan di toko-toko, saya lihat ternyata aduh saya punya peluang ini, kenapa tidak? Kerupuk-kerupuk saya bikin karena saya punya keterampilan itu, saya bikin kerupuk ikan. Karena ada banyak ikan di Gorontalo. Ya, kemudian pisang, saya mulai olah bikin keripik. Nah, di sini saya lihat hanya keripik pisang biasa saja. Nah, saya pikir begini, kenapa kita tidak bikin keripik yang bisa dijual sampai keluar daerah. Akhirnya karena anak-anak saya senang makan keju, anak-anak kasih usul, Mak, mending dipakai keju aja itu pisangnya, kalau cuma begini kurang laku. Begitu anak-anak bilang, karena banyak yang buat begitu. Akhirnya saya bikin. Saya taruh keju, memang awalnya waktu inovasi itu memang agak sulit ya. Namanya sebuah inovasi itu kita harus cari dulu bagaimana bisa pas. Memang agak ini juga, seminggu saya komunikasi dengan anak saya. Kebetulan dari waktu itu anak saya sudah mulai kuliah di Manado, anak perempuan yang nomor 1 kuliah di Manado. Katanya begini, coba kejunya diparut di pisang, jangan pakai keju tabur, katanya kurang enak. Ya, awalnya memang saya bilang, bagaimana cara biar bisa lengket? Saya parut keju, saya goreng, memang aduh kejunya terhambur ya, campur keju. Akhirnya saya cari inovasi dengan anak saya coba ini susu, akhirnya jadi. Nah itulah produk yang awal saya inovasi sendiri. Saya memulai usaha itu, saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Pulang ke sini tuh saya tidak punya rumah, dengan nol.
saya tempat di sebelah rumah ibu saya itu ada tempat kecil yang masih belum permanen ya. Saya buat usaha di situ, membuat abon, membuat keripik alatnya di situ itu. Nah, saya di rumah yang ukurannya sangat kecil ya, tapi karena kemauan, keinginan, tuntutan hidup ya, tuntutan hidup. Bagaimana saya menghidupi anak saya. Saya melihat potensi yang ada di sini, juga saya melihat UKM atau pengusaha-pengusaha kuliner di sini masih sedikit sekali, dan potensi yang ada di sini membuat saya jadi semangat. Harus Gorontalo itu punya hasil yang bisa dibawa keluar dan masyarakat bisa terampil, bisa cerdas, dan uangnya bisa berputar di sini. Karena saya merasakan bagaimana hidup di kota besar itu sulitnya ya, susahnya mencari ekonomi itu agak sulit di sana di kota besar, sehingga saya di sini saya melihat ada peluang, kenapa tidak ya. Jadi saya waktu itu membentuk kelompok. Nah, awal kelompok pun saya ambil dari mahasiswa. Pada saat saya datang itu kan libur puasa, jadi mereka itu mahasiswa SMA, mereka itu libur, jadi saya bikin kelompok mereka. Jadi mereka senang sekali setelah puasa mereka libur, setelah mereka sekolah lagi, pulang sekolah mereka datang bantu-bantu saya. Nah, saya melihat juga banyak anak-anak yang putus sekolah, sehingga saya termotivasi bagaimana saya bisa mereka ini bisa berdaya. Nah, jadi saya ke Dinas Pendidikan, kebetulan di Dinas Pendidikan itu ada program pelatihan-pelatihan. Nah, dengan keterampilan yang ada sama saya ini jadi PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga anak-anak yang putus sekolah itu saya kumpul mereka, diberi pelatihan, dan diberdayakan mereka sampai mereka bisa kerja di luar ataupun mereka membuat satu usaha. Ya. Tahun berikutnya, tahun 2013, saya mendapat program P2MKP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan. Dan itu sampai tahun 2017. Saya dapat program itu, ada teman-teman, kebetulan banyak yang single parent juga, punya anak, mereka ikut dengan saya kasih pelatihan di sini, di tempat saya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah berhasil dan luar biasa. Produknya sudah sampai keluar. Iya, ada banyak yang sudah berhasil. Memang namanya usaha itu ya pasti ada titik jenuhnya. Ada juga rasa-rasa mau putus asa pada saat ekonomi lagi mulai ini. Saya sampai bilang, aduh, saya ini sudah capek sekian tahun kerja terus, kapan saya ini harus tinggal ini dengan karyawan, saya tinggal duduk ya, tinggal memberi arahan-arahan kepada karyawan. Sampai saya bilang mungkin, aduh, mau apa lagi saya ini supaya saya ini tidak capek lagi, karena sudah beberapa tahun saya menggeluti usaha ya. Terus produksinya itu penjualannya ada pasang surutnya, namanya usaha ya. Tapi akhirnya saya melihat anak saya lagi, saya termotivasi lagi. Kalau saya mau berhenti, bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Iya. Akhirnya saya semangat lagi. Saya bilang Gorontalo punya potensi. Nah, jadi saya pikir bagaimana caranya. Setiap ini saya bikin inovasi sambil belajar, sambil ini dengan teman-teman, apalagi yang mau dibikin, alhamdulillah akhirnya lahir banyak inovasi-inovasi baru yang kita bisa jual dan bisa bukan cuma di sekitar sini di daerah Gorontalo, tapi sampai ke luar daerah. Pernah alami kerugian, misalnya produk yang kita buat itu permintaan
50. Ternyata karena permintaannya cepat dengan tenaga-tenaga yang belum mahir, belum terlatih yang itu, jadi banyak yang rusak. Nah, itu sering terjadi begitu pada saat-saat yang lagi dapat karyawan baru. Ya, jadi kadang situ kita, aduh, begini kerja yang harus ini ya. Kadang-kadang kita mulai putus asa, mulai apa ini. Tapi karena ya melihat anak-anak, saya bangkit lagi semangat saya. Sehingga saya sampai sekarang ini masih jalan terus dan sudah diundang hampir beberapa instansi maupun yang BUMN juga mengundang saya sampai ke Makassar, Provinsi Gorontalo, kabupaten kota. Saya sering-sering diundang baik dari dinas maupun dari fakultas ya, dari universitas. Kemarin saya diundang oleh kementerian memberikan pelatihan di Biak, Papua sana. Setelah dari Papua saya diundang lagi ke Ternate memberikan pelatihan lagi di sana, alhamdulillah. Beliau malaikat buat saya. Terus terang memang waktu itu saya kenal dengan Ibu Sonya. Saya masih dalam keadaan rumah tangga yang agak kurang harmonis dan saya punya 2 anak yang harus saya benar-benar saya urus dengan baik. Alhamdulillah dengan jalan yang Allah pertemukan dengan beliau, saya bisa menyekolahkan anak-anak, kemudian saya bisa sedikit membuka lapangan pekerjaan lebih lagi dari yang sebelumnya. Terus mungkin saya bisa sedikit berkontribusi untuk lingkungan sekitar, terutama kaum perempuan juga. Karena memang sebenarnya niatan saya itu, kenapa saya harus belajar dari beliau? Karena saya lihat di sini beliau untuk pemberdayaan itu luar biasa. Beliau tidak pernah pilih siapa yang mau datang belajar, apakah yang datang belajar itu benar-benar
Apakah berawal dari karyawan atau memang orang yang memang datang belajar? Ada yang karyawan kemudian lepas dari sini sudah jadi pengusaha, dan itu beliau membebaskan begitu. Jadi bagi saya beliau ini benar-benar malaikat tak bersayap yang Tuhan kirimkan untuk kami para pelaku usaha yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya tidak sebut kabupaten ya, karena memang jangkauan beliau ini provinsi. Itu yang setahu saya. Begitu banyak orang-orang yang UMKM yang lahir dari sini. Banyak teman-teman saya yang memang yang saya kenal yang lahir dari sini. Entah itu yang dari karyawan atau yang belajar sendiri. Saya belajar dengan Ibu Sonia itu sebenarnya kalau untuk belajar